Oke kakak, kita lanjut lagi ke alur cerita Yang Ye. Jangan lupa subscribe ya, langsung saja kita putar. Seiring dengan langkah yang dia ambil, kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul di sekitarnya, dan kemudian SWOT intens Zuo Dengfeng yang tajam dan ganas langsung ditekan dan ditahan. Pada saat yang sama, pedang di sekitar mereka telah berhenti bergerak sementara cahaya yang dipancarkannya tersebar. Mereka akan menjadi sangat redup. Seberkas sinar ungu menyala. Mata Zuo Dengfeng terbuka lebar saat benih pedang di tangannya jatuh ke tanah, dan jejak kecemburuan dan pencerahan muncul di matanya. Dia berkata, jadi begitu. Jadi itulah kekuatan sebuah domain. Sayangnya, Dia bahkan belum bisa menyelesaikan ucapannya ketika pedang inten yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus dari dalam dirinya, dan kemudian ledakan bergema saat seluruh tubuhnya meledak menjadi hujan darah. Yang Ye sedikit tercengang dengan adegan ini karena dia tidak berniat menghancurkan tubuh Zuo Dengfeng. Tapi dia sampai pada sedikit pemahaman ketika dia melihat maksud pedang yang meledak keluar dari dalam tubuh Zuo Dengfeng. Dia menyadari bahwa Zuo Dengfeng mungkin menderita serangan balik dari efek benih pedang. Bagaimanapun, dia telah menggunakan benih pedang untuk secara paksa meningkatkan maksud pedang ke tingkat 11 atau dengan kata lain alam surga tingkat 1. Namun, dia tidak dapat sepenuhnya menekan maksud pedang itu. Alasan mengapa itu tidak meledak darinya sejak awal adalah karena Zuo Dengfeng baik-baik saja pada saat itu. Tapi begitu Yang Ye memanfaatkan domain pedangnya dan menekan maksud pedang dalam Zuo Dengfeng, itu menghilangkan pengekangan dan penindasan yang ditempatkan pada maksud pedang dari dalam benih pedang. Itulah mengapa Zuo Dengfeng menderita serangan balik. Aduh, kamu yang membuat ini sendiri. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan merasa sangat menyesal karena kehilangan hamba pedang yang begitu baik. Tapi itu baik-baik saja karena saat dia kehilangan seorang hamba pedang, dia mendapatkan 3 harta. Yang Ye melambaikan tangannya, dan kemudian benih pedang, pedang kayu, dan peti pedang hitam terbang ke arahnya. Pandangannya beralih ke pedang kayu terlebih dahulu karena dia menyadari bahwa pedang itu sedikit misterius. Pertama, itu benar-benar mampu melawan penguasa pedangnya. Kedua, dia menyadari bahwa itu tampaknya mampu meningkatkan maksud pedang dan ki pedang. Yang Ye mengambilnya dalam genggamannya dan melambaikannya dengan ringan, lalu seutas pedang ki melesat ke depan. Gumpalan kebahagiaan langsung muncul di wajah Yang Ye karena tebakannya benar, pedang kayu tidak hanya mampu meningkatkan maksud pedang, tetapi juga mampu meningkatkan kecepatan pedang ki dan maksud pedang. Yang Ye merasakannya untuk beberapa saat dan memutuskan bahwa pedang kayu dapat meningkatkan inten pedang sebesar 30%, dan itu setidaknya bisa menggandakan kecepatan serangannya. Busur tidak bisa membantu tetapi melengkung di sudut mulut Yang Ye. Jika aku menggunakan pedang kayu ini dengan teknik serangan kritis dan benih pedang itu, bagaimana jika teknik Inten Ignition dan Heaven Rain digunakan juga? Pada saat ini, Yang Ye memiliki dorongan untuk mencari Realem Monarch untuk terlibat dalam pertempuran 1 lawan 1. Setelah beberapa saat kegembiraan, tatapan Yang Ye turun ke benih pedang. Energi aneh dan dalam tiba-tiba muncul saat dia memegangnya di tangannya. Yang Ye sedikit tercengang dengan perkembangan ini, dan kemudian dia sangat gembira. Karena dia menyadari bahwa benih pedang benar-benar memungkinkannya untuk segera mencapai keadaan tenang dan jernih saat dia memegangnya di telapak tangannya. Selain itu, dia bahkan merasa bahwa itu benar-benar menahan maksud pedangnya sendiri. Pantas saja dia selalu memegangnya. Jadi benih pedang ini sebenarnya mampu melakukan hal-hal seperti itu. Hahaha, Yang Ye tidak bisa menahan tawa. Terlepas dari apakah itu benih pedang atau pedang kayu, mereka sangat berguna baginya. Bisa dikatakan bahwa keduanya mampu meningkatkan keseluruhan kekuatannya dengan satu level. Pada akhirnya, tatapan Yang Ye turun ke dada pedang hitam. Dia telah menyaksikan kekuatannya selama pertempuran barusan. Bagaimanapun, 100.000 pedang pasti sangat berguna dalam pertarungan melawan musuh dalam jumlah besar. Yang Ye tidak tahu bagaimana Zuo Dengfeng mengumpulkan begitu banyak pedang peringkat surga dan dia juga tidak tahu di mana Zuo Dengfeng telah menemukan peti pedang yang mampu menyimpan 100.000 pedang. Bagaimanapun, semua itu tidak penting karena semua itu miliknya sekarang. Jika saya membuat 100.000 pedang ini menjadi daorang. Mata Yang Ye langsung berbinar ketika dia memikirkan hal ini. Karena jika dia melakukan itu, maka dia pasti bisa membantai ahli Realem Monarch seperti anjing. Namun, Yang Ye dengan cepat menggelengkan kepalanya. Belum lagi apakah dia bisa mendapatkan banyak artefak Dao, bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan bisa mengendalikan banyak itu dengan kekuatannya saat ini.
Dao Artefaks tidak semudah dikendalikan seperti harta Heaven Rang. Yang Ye dalam keadaan gembira untuk beberapa waktu sebelum dia mulai mempelajari benih pedang, pedang kayu, dan peti pedang saat berada di dalam bola pedang. Terutama peti pedang. Dia menyadari bahwa itu tidak seperti peti pedang yang dia miliki di masa lalu. Peti pedang ini sepertinya memiliki formasi pedang, jadi dia harus mempelajarinya. Yang Ye tidak tahu bahwa tindakannya menyebabkan orang lain di dunia luar terguncang. Ketika cahaya pedang menyebar dan semua pedang berhenti bergerak, semua ahli di dunia luar telah menahan napas dan menatap tajam ke arah itu. Karena mereka tahu bahwa hasilnya pasti sudah diputuskan. Tidak harus dikatakan bahwa hidup dan mati telah diputuskan. Orang yang muncul dari dalam akan menjadi pemenangnya. Jadi, mereka menatapnya lekat-lekat, dan ini bahkan termasuk Luo Jun. Namun, mereka tidak menyangka bahwa tidak ada yang akan muncul dari dalam. Formasi pedang tidak menyebar. Dengan kata lain, Zuo Dengfeng masih hidup di dalam sana. Jadi, ketika mereka memikirkan kemungkinan tertentu, wajah paling mendalam dari wilayah selatan langsung memucat. Bukan hanya mereka, bahkan wajah Ding Xiaoyao, Xiao Yuxi, dan gadis-gadis lain juga berubah muram. Di sisi lain, Lan Yun mengungkapkan senyum yang mempesona sementara kegembiraan di matanya tidak disamarkan sama sekali. Mortal Emperor, apakah Yang Ye sudah mati? Zhao Zhangfei yang berdiri di sisi Luo Jun berbicara dengan penuh semangat. Apa yang akan diwakilinya jika Yang Ye benar-benar mati itu menunjukkan bahwa kerajaan Han yang agung akan mampu menyatukan dunia manusia secepat mungkin. Jadi bagaimana mungkin dia tidak merasa senang? Meskipun Luo Jun mencoba yang terbaik untuk menahan diri, gumpalan kebahagiaan dan kegembiraan masih muncul di matanya. Jika memungkinkan, dia benar-benar ingin membunuh Yang Ye dengan tangannya sendiri. Karena dia menderita terlalu banyak kerugian di tangan Yang Ye, dan dia benar-benar ingin membalas dendam. Namun, para dewa dengan jelas menolak memberinya kesempatan seperti itu karena dia yakin 80% bahwa Yang Ye telah dikalahkan. Berdasarkan pemahamannya tentang Yang Ye akan segera muncul dari dalam bola pedang dan menunjukkan kekuatan setelah meraih kemenangan dalam pertempuran. Tapi Yang Ye belum muncul dari dalam sana sampai sekarang. Dengan kata lain, Yang Ye pasti kalah. Tidak, dia harus dianggap mati. Di sisi lain, Zuo Dengfeng tidak muncul dari dalam karena dia mungkin terluka dan sedang dalam pemulihan. Seiring dengan berlalunya waktu, hati para pro-founders di kota domain kuno semakin berat dan berat. Tiba-tiba, formasi pedang di depan mereka tiba-tiba mulai bergerak lagi. Xiao Yuxi dan yang lainnya langsung menjadi pucat pasi ketika mereka menyaksikan adegan ini. Di sisi lain, Luo Jun tidak bisa menahan diri lebih lama lagi, dan dia tertawa terbahak-bahak, hahaha Yang Ye tidak kusangka kau akan mengalami nasib seperti itu hahaha segera kumpulkan pasukan. Luo Jun tersenyum tanpa menahan diri, dan itu dipenuhi dengan kesombongan. Sepertinya dia takut orang lain tidak akan bisa mendengar tawanya, jadi dia bahkan meningkatkannya dengan energi yang dalam, menyebabkannya menyebar jauh dan luas. Itu bergema di seluruh kota domain kuno. Luo Jun adalah pria dengan aspirasi. Dia ingin menyatukan seluruh dunia manusia, tapi itu bukanlah tujuannya. Tujuannya adalah untuk menyatukan seluruh benua, dan kemudian memanfaatkan keberuntungan karma untuk menjadi kaisar suci. Karena kaisar fana yang telah mencapai alam suci tidak dipanggil sebagai kaisar fana tetapi kaisar suci. Tapi dia memiliki penghalang besar di jalannya, dan itu adalah Yang Ye. Tapi sekarang, Yang Ye sudah mati, jadi tidak ada yang bisa menghentikannya untuk menyatukan benua. Tawa Luo Jun semakin keras, dan itu semakin menyapu ketika dia memikirkan hal ini. Tidak lama kemudian pemandangan aneh muncul di sini. Semua orang melihat Luo Jun begitu saja. Di sisi lain, wajah Lan Yun sangat pucat sementara matanya dipenuhi dengan ketakutan. Kaisar Fana. Zhao Zhangfei memanggil Luo Jun yang masih tertawa terbahak-bahak. Luo Jun melambaikan tangannya dan berbicara dengan sedikit ketidaksenangan, Zhangfei, bukankah aku memerintahkanmu untuk mengumpulkan tentara mengapa Anda tidak pergi dan melakukannya Yang Ye sudah mati, dan moral kota domain kuno rendah. Ini kesempatan terbaik bagi kami untuk menyerang ini akan membutuhkan 300.000 tentara dan 1.000 ahli Realm Exalt paling banyak untuk menaklukkan kota domain kuno. Saat dia berbicara dan berbicara, Luo Jun memperhatikan ada sesuatu yang tidak beres karena semua bawahan di hadapannya memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang, dan beberapa bahkan mengungkapkan teror.
Jadi, matanya sedikit menyipit saat dia dengan cepat berbalik, dan kemudian dia melihat wajah yang dikenalnya. Pada saat ini, formasi pedang telah tersebar, dan Yang Ye tidak jauh dari tempat Luo Jun berdiri. Wajah Luo Jun benar-benar pemandangan untuk dilihat ketika dia melihat Yang Ye. Jadi kau sangat menginginkan kematianku? Yang Ye tersenyum, dan kemudian dia menembak ke depan secara eksplosif sementara untaian pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pedang kayu di tangannya dan menembak dengan cepat ke arah kelompok Luo Jun. Kaisar Fana, pergi cepat! Zhao Zhangfei sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Yang Ye sebenarnya masih hidup dan bahkan seorang jenius yang mengerikan dari Hallowed Grounds telah meninggal di tangan Yang Ye. Seberapa kuat dia? Luo Jun hanya membawa beberapa ratus ahli alam agung bersamanya kali ini, jadi Zhao Zhangfei sangat jelas menyadari bahwa hidup Luo Jun pasti akan dalam bahaya jika Luo Jun tidak segera pergi. Jadi, dia meminta Luo Jun untuk pergi saat Yang Ye menyerang. Mendesis. Beberapa ahli alam agung telah menyerang maju menuju Yang Ye untuk melindungi Yang Ye, tetapi tubuh mereka langsung ditembus saat bersentuhan dengan pedang Qi Yang Ye. Semuanya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan Qi pedang Yang Ye, dan ini bahkan termasuk penghalang spasial mereka karena itu sama sekali tidak efektif sekarang. Penyebabnya adalah untaian pedang Qi itu telah ditingkatkan oleh pedang kayu dan pedang inten tingkat 10. Kaisar Fana, cepat pergi! Zhao Zhangfei berbicara dengan suara rendah karena dia memperhatikan bahwa Yang Ye tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Meninggalkan Luo Jun menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu ingin aku meninggalkan kalian semua dan lari? Saya tidak bisa melakukan itu. Selain itu, mengapa saya, Luo Jun, takut padanya? Segera setelah dia selesai berbicara, Luo Jun menarik pedang Kaisar Fana sebelum berubah menjadi sinar cahaya putih yang melesat secara eksplosif ke arah Yang Ye dan bertempur dengan Yang Ye. Cepat perintahkan semua ahli alam agung lainnya untuk bergegas! Zhao Zhangfei memberi perintah kepada pasukan di belakangnya, dan kemudian sosoknya melintas dan menyerang Yang Ye. Mereka benar-benar mengeroyoknya. Betapa tidak tahu malu Nona muda Ding, harap nonaktifkan formasi besar sehingga kami dapat membantu Yang Ye. Nona Ding muda, tolong nonaktifkan formasi besar, pisauku haus akan mangsa. Nonaktifkan formasi besar sehingga kita bisa memusnahkan Luo Jun dan gengnya yang pengecut. Bulu ungu langsung berubah menjadi sinar cahaya ungu yang muncul di luar kota saat dia melihat Yang Ye menyerang kelompok Luo Jun. Pemandangan seperti itu menyebabkan kelopak mata Ding Xiaoyao berkedut karena dia menyadari bahwa formasi besar yang menutupi kota tampaknya sama sekali tidak berguna di hadapan anak kecil itu. Untungnya, anak kecil itu ada di pihak Yang Ye, kalau tidak kita mungkin akan pusing sekali berurusan dengannya. Xiao Yuxi mengencangkan cengkeramannya pada seruing saat dia menatap Ding Xiaoyao. Yang terakhir menyeringai dan berkata, nonaktifkan formasi besar. Segera setelah formasi besar dihapus, semua ahli yang tak terhitung jumlahnya di dalam kota bersorak sebelum keluar dari atas tembok kota. Kaisar Fana, segera pergi! Zhao Zhangfei tiba di sisi Luo Jun dan melawan Yang Ye dengan beberapa ahli alam agung lainnya dan mencegah Yang Ye mendekati Luo Jun. Wilayah selatan akan segera hancur setelah Yang Ye meninggal, dan itu sama untuk aliansi dari wilayah pusat dan Luo Jun. Jadi, tidak ada bahaya yang dapat menimpa Luo Jun. Wajah Luo Jun menjadi suram setelah memperhatikan banyak ahli yang keluar dari kota domain kuno, dan dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, semuanya mundur. Jika mereka hanya menghadapi Yang Ye, bahkan jika pasukan gabungan mereka tidak bisa membunuh Yang Ye, mereka akan bisa menekannya. Namun sekarang, Yang Ye mendapat bantuan juga, jadi pihaknya tidak memiliki kesempatan untuk menang. Begitu dia selesai berbicara, Luo Jun berbalik dan berubah menjadi sinar cahaya hitam yang menghilang ke kejauhan. Meskipun Luo Jun telah memerintahkan mereka untuk mundur, Zhao Zhangfei dan yang lainnya tidak melakukannya karena seseorang harus menahan Yang Ye di sini. Jangan pernah berpikir untuk pergi! Yang Ye mendengus dingin saat melihat Luo Jun berusaha melarikan diri, dan energi dalam dirinya melonjak ke Stellar Shuttle. Pada saat yang sama, pedang neraka ke-9 muncul di punggungnya, dan sosoknya berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke depan secara eksplosif. Tapi tepat pada saat ini, Zhao Zhangfei tiba-tiba menghalangi jalannya. Yang Ye, kamu bisa memimpikannya. Zhao Zhangfei bahkan belum bisa mengungkapkan tekadnya untuk menjaga Yang Ye dari Luo Jun saat seberkas cahaya melesat ke arahnya. Pemandangan seperti itu membuat Zhao Zhangfei ngeri, dan dia dengan cepat menusuk tombaknya ke depan. Bang!
Ujung tombaknya bertabrakan dengan sinar cahaya, dan kemudian sinar cahaya itu meledak menjadi beberapa bagian. Namun, Yang Ye tiba-tiba melintas sementara mata Zhao Zhangfei terbuka lebar. Betapa hebatnya! Dia baru saja selesai mengucapkan kata-kata ini ketika kepalanya dimiringkan ke samping, dan kemudian berguling ke tanah. Yang Ye merasa kecepatannya sangat cepat, tapi dia tidak membayangkan bahwa kecepatan Luo Jun sebenarnya tidak kalah dengannya sama sekali. Jadi, dia sebenarnya tidak dapat menutup jarak antara dia dan Luo Jun. Tiba-tiba, Luo Jun berhenti di udara sementara untaian energi putih yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit di atasnya sebelum tanpa henti melonjak ke arahnya. Luo Jun berbalik saat dia dengan cepat menarik pedang Kaisar Fana, dan kemudian gelombang besar energi pedang putih merobek ruang saat itu menebas Yang Ye. Cahaya dingin melintas di mata Yang Ye, cahaya menyilaukan meletus dari pedang kayu. Begitu saja, Yang Ye melesat ke depan bersama dengan pedangnya menuju energi pedang putih Luo Jun. Bang! Sebuah ledakan besar segera bergema saat tabrakan, dan kemudian seberkas cahaya dibebankan melalui energi pedang putih dan tidak kehilangan momentum sama sekali saat ditembakkan dengan keras ke arah Luo Jun. Kelopak mata Luo Jun bergerak-gerak saat dia menyaksikan pemandangan ini, dan kemudian dia berbalik berkeliling dan melarikan diri menuju Samudra Anarki. Dia yakin Yang Ye tidak hanya menghindari luka dari pertempuran sebelumnya, Yang Ye bahkan menjadi lebih kuat. Meskipun dia tidak menginginkan apapun selain membunuh Yang Ye, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa meskipun kekuatannya saat ini cukup untuk melawan Yang Ye, dia benar-benar tidak dapat mengalahkan Yang Ye. Ada cukup jarak antara dia dan Yang Ye sekarang. Jadi, kecuali dia menaklukkan wilayah utara atau wilayah selatan dan memperoleh energi keyakinan dari 4 wilayah, jika tidak, dia benar-benar tidak akan dapat mengalahkan Yang Ye. Luo Jun ingin membunuh Yang Ye, dan hal yang sama berlaku untuk Yang Ye. Dia harus menuju ke Hallowed Grounds dengan Sword Spirit untuk mengambil pedang itu. Tapi dia tidak bisa pergi ke Hallowed Grounds tanpa menyelesaikan bahaya yang dihadapi wilayah selatan. Jadi, selama dia memiliki kesempatan, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk memusnahkan Luo Jun. Sayangnya, sementara kekuatan Luo Jun lebih rendah darinya, dukungan Luo Jun jauh lebih unggul. Terlepas dari dunia mana seseorang tinggal, kekuatan bukanlah satu-satunya faktor yang penting. Dukungan dan dukungan juga penting. Dalam waktu singkat, Luo Jun telah tiba di atas Samudra Anarki, dan itu bisa dianggap sebagai wilayahnya. Yang Ye berhenti di udara karena Luo Jun telah melarikan diri ke belakang pasukan yang ditempatkan di Samudra Anarki, dan dia menghadapi pasukan 1 juta orang. Meskipun dia tidak dalam bahaya lagi, ekspresi Luo Jun menjadi lebih suram dan tidak sedap dipandang karena Yang Ye telah benar-benar mempermalukannya lagi. Selain itu, dia juga kehilangan beberapa ratus ahli Realm Exalt. Luo Jun bersumpah bahwa dia tidak akan pernah mempercayai siapapun dari Hallowed Grounds lagi karena dia kehilangan begitu banyak kekuatan setiap kali dia melakukan itu. Luo Jun, apakah kamu berani keluar ke sini dan melawanku? Yang Ye berdiri di udara saat dia menatap Luo Jun yang berdiri di tengah-tengah tentara, dan dia meningkatkan suaranya dengan energi yang dalam. Jadi, itu menyapu sekeliling dan bergema di telinga setiap anggota pasukan Luo Jun. Zuge Luo Jun berteriak dengan ekspresi muram, dan itu tidak lama sebelum Zuge muncul sebelum Luo Jun. Luo Jun berkata, berapa lama lagi kamu perlu membangunkan orang-orang itu? Zuge merenung sejenak sebelum berkata, setidaknya 5 hari. Meskipun aku bisa dengan paksa membangunkan mereka sekarang, itu akan menyebabkan kekuatan mereka menjadi sangat lemah, dan itu tidak akan sia-sia. Aku tahu kau ingin memusnahkan Yang Ye, tapi kita tidak boleh impulsif karena jika kita membangunkan mereka sekarang, maka kekuatan mereka tidak akan cukup untuk membunuh Yang Ye sama sekali. 5 hari. Luo Jun menarik napas dalam saat dia memegang erat pedang Kaisar Fana dengan tangan kirinya. Dia benar-benar tidak ingin menunggu bahkan sesaat lagi. Luo Jun, apakah kamu banci? Suara Yang Ye bergema dari udara sekali lagi, seseorang sepertimu menyebut dirinya Kaisar Fana, Anda hanya harus menyebut diri Anda Kaisar Dogi. Katakan padaku apa lagi yang bisa Anda lakukan selain bersembunyi di balik orang lain dan membuat bawahan Anda mati atas nama Anda. Selain itu, apakah kalian semua klan dan sekte di wilayah Tengah Buta Anda benar-benar mengikuti orang seperti itu? Apakah Anda tahu apa yang baru saja dia lakukan? Dia membuat Zhao Zhangfei dan yang lainnya menahan garis sehingga dia bisa melarikan diri dengan nyawanya. Sekarang, semuanya sudah mati. Buka matamu dan lihat, ini adalah Kaisar Fana Anda.
Yang Ye bukanlah pria yang suka membuang-buang napas, tapi tiba-tiba dia merasa kata-kata terkadang lebih efektif daripada paksaan. Karena dia tidak bisa membunuh Luo Jun, dia bermaksud untuk membuat Luo Jun marah sampai mati. Memang, Luo Jun hampir menjadi gila karena amarah. Membunuh Luo Jun buru-buru memberi perintah ketika dia menyadari bahwa Yang Ye bermaksud untuk terus berbicara, dan kemudian ahli alam agung dan pendalam spirit realm yang tak terhitung jumlahnya melintas ke langit menuju Yang Ye. Itulah yang saya tunggu-tunggu. Yang Ye terkekeh saat peti pedang hitam muncul di belakangnya. Segera mundur Luo Jun ngeri saat menyaksikan adegan ini. Luo Jun telah menyaksikan kekuatan peti pedang itu dengan matanya sendiri. Itu memiliki 100.000 pedang di dalamnya, jadi betapa menakutkannya jika itu digunakan oleh Yang Ye sebagai gantinya. Luo Jun langsung berteriak, tapi itu masih terlambat. Pedang Qi menghujani seperti badai besar dari peti pedang di punggung Yang Ye, dan hanya butuh sekejap untuk menghapus seluruh langit. 100.000 pedang dari peti pedang itu cepat dan ganas karena ditingkatkan oleh inten pedang tingkat 10 Yang Ye, dan selain beberapa ahli alam agung yang mampu menghindarinya tepat waktu, semua ahli lainnya langsung diserang dan terbunuh di tempat. Hanya dalam sekejap, beberapa ribu orang yang mendalam telah binasa, dan semakin banyak yang bergabung dengan mereka dalam kematian. Desir. Peluit yang tajam dan menusuk telinga bergema saat untaian energi pedang putih merobek langit menuju Yang Ye, dan Luo Jun memiliki pedang Kaisar Fana di tangannya saat dia mengikuti tepat di belakangnya. Mata Yang Ye sedikit menyipit saat melihat serangan Luo Jun, dan dia segera mengeluarkan perintah di dalam hatinya. Pedang mulai menyerang segala sesuatu di sekitar mereka sementara Yang Ye bertabrakan dengan Luo Jun. Bang! Pedang kayu dan pedang Kaisar Fana bertabrakan dengan kuat, dan kemudian dua helai pedang Qi tiba-tiba meletus dari titik tabrakan. Kekuatan luar biasa yang terkandung di dalam untaian pedang Qi langsung meledakkan keduanya lebih dari 1 kilometer ke belakang. Haha Yang Ye, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Mengapa Anda tidak mengundang saya ke sesuatu yang menyenangkan ini tepat pada saat ini? Seberkas cahaya merah darah melesat dari cakrawala, dan serangkaian ratapan dan lolongan bergema di jalurnya. Pada saat yang sama, seberkas cahaya ungu berkedip-kedip dari jauh, dan itu tidak lama sebelum cahaya ungu muncul di depan Yang Ye. Cahaya ungu menyebar dan mengungkapkan bulu ungu berbulu halus yang ada di dalamnya. Baik Yang Ye dan Luo Jun tidak melancarkan serangan lain karena semua tentara Luo Jun dan para ahli di sisinya telah berkumpul bersama dan membentuk formasi. Meskipun 100.000 pedang itu hebat, Luo Jun memiliki kekuatan yang sangat besar, dan pedang itu akan langsung tertahan jika mereka berpisah dan menangani setiap pedang sebagai satu kelompok. Yang Ye mengeluarkan perintah di dalam hatinya dan semua pedang kembali ke peti pedang. Luo Jun tidak memerintahkan serangan lagi karena itu sama sekali tidak berarti. Lagi pula, jika kelompok Yang Ye melarikan diri, maka dialah satu-satunya di pihaknya yang bisa mengejar mereka. Kelompok 3 Yang Ye berdiri dalam konfrontasi dengan pasukan Luo Jun dari jauh. Yang Ye menatap dingin pasukan Luo Jun dan berkata, pembantaian ini bukanlah yang pertama, dan ini bukan yang terakhir. Aku akan membunuh siapa saja yang berani datang dalam jarak 50 km dari kota domain kuno. Ayo coba jika kamu tidak percaya padaku. Anda dapat melihat apakah yang disebut Kaisar Fana mampu melindungi hidup Anda. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye memegang bulu ungu di lengannya saat dia berbalik dan pergi dengan Kors Ancestor. Ekspresi Luo Jun suram saat dia tetap diam. Tentara Luo Jun juga diam. Mereka ingin melangkah maju dan melawan Yang Ye juga. Mereka ingin menggunakan kekuatan mereka untuk memberitahu Yang Ye bahwa seseorang harus rendah hati. Sayangnya, mereka sangat jelas menyadari bahwa menyerang Yang Ye tidak berbeda dengan menyerahkan nyawa mereka. Adakah yang bisa di dalam Exalt Realm melawan monster itu, Yang Ye Kaisar Fana kita? Moral wilayah tengah telah dihancurkan ke titik terendah yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh Yang Ye, dan bahkan sejauh banyak kekuatan dan sekte telah membangkitkan niat untuk mundur. Luo Jun terdiam beberapa saat di udara sebelum dia berkata, mundur. Kirim pasukan ke utara dan taklukkan wilayah utara dulu. Itu akan membuang banyak waktu. Salah satu lelaki tua di sisi Luo Jun berbicara dengan suara rendah, jika kita mundur sekarang, maka itu tidak akan hanya membuang banyak waktu, itu akan menyebabkan moral kita semakin menurun. Tolong pertimbangkan kembali keputusanmu, Kaisar Fana. Luo Jun menggelengkan kepalanya dan berkata, semangat kita akan semakin turun jika kita tetap tinggal. Kami membutuhkan kemenangan sekarang.
Hanya kemenangan yang bisa meningkatkan moral pasukan kita, dan hanya kemenangan yang bisa memperbarui kepercayaan mereka pada Kekaisaran Han yang mulia. Yang terpenting, tidak ada artinya bagi kami untuk tinggal di sini. Kita dapat mengambil kota domain kuno dengan paksa, tetapi harga yang kita bayarkan akan sangat besar. Jika kekalahan kita terlalu parah, lalu bagaimana kita melawan ras iblis dan ras iblis di masa depan bahkan jika kita menaklukkan wilayah utara? Orang tua itu terdiam beberapa saat sebelum dia menghela nafas pelan. Semuanya sangat bersemangat ketika mereka baru saja datang ke wilayah selatan namun sekarang, perubahan drastis telah terjadi setelah Yang Ye menunjukkan dirinya. Kaisar Fana seharusnya tidak menjadikan Yang Ye musuhnya hanya demi istana bunga. Tidak lama kemudian pasukan Luo Jun mundur dari wilayah selatan. Namun, Luo Jun dan beberapa ahli Realem Exalt peringkat ke-9 tidak melakukan perjalanan ke wilayah utara. Bagaimanapun, hanya wilayah utara yang tidak layak untuknya, Luo Jun, memimpin pasukannya sendiri. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk diperhatikan. Seluruh wilayah selatan mendidih dengan kegembiraan saat mereka mengetahui bahwa tentara Luo Jun telah mundur dari wilayah selatan. Yang Ye, Ding Xiaoyao, dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Karena mereka akhirnya bisa mengatur napas dan membuat beberapa rencana. Di sisi lain, Yang Ye akhirnya punya waktu untuk berkultivasi dan berlatih teknik pedangnya. Tentu saja, yang terpenting, dia punya waktu untuk bersama Su Qingxi, Yang Niansui, Little Yao, dan yang lainnya. Kamu ingin aku pergi ke wilayah iblis ke kolam petir surgawi? Yang Ye menatap Kaisar Iblis di kamarnya dan berbicara dengan heran. Kaisar Iblis tiba di kota domain kuno beberapa saat yang lalu, dan dia meminta Yang Ye untuk ikut dengannya ke kolam petir surgawi di wilayah iblis. Kaisar Iblis mengangguk dan berkata, jika kamu menggunakan metode biasa untuk meningkatkan kekuatanmu untuk mencapai kerajaan raja. Tidak, bahkan jika itu peringkat ke-9 dari kerajaan raja, itu mungkin akan memakan waktu lebih dari 10 tahun atau bahkan lebih lama. Tetapi Anda harus sangat sadar bahwa Anda tidak punya waktu seperti itu. Jadi, kami hanya dapat menggunakan metode yang tidak biasa untuk meningkatkan kekuatan Anda. Apa itu kolam petir surgawi? Tanya Yang Ye. Ini adalah tempat yang digunakan klan naga emas surgawi untuk meredam tubuh fisik mereka. Kaisar Iblis berkata, ini adalah surga kultivasi dari klan naga emas surgawi. Saya ingin membiarkan Anda pergi ke sana untuk meningkatkan kekuatan dan mengendalikan tubuh fisik Anda sejak lama. Namun, Kaisar Naga menolak untuk mengizinkannya saat itu. Tapi dia siap untuk berpihak pada Hallowed Grounds sekarang, jadi dia tidak punya pilihan selain setuju. Jika dia menolak, maka minta saja penatuamu untuk menunjukkan dirinya di sana dan kita akan melihat apakah klan naga emas surgawi berani menolak. Tempat yang digunakan klan naga emas surgawi untuk meredam tubuh fisik mereka. Kelopak mata Yang Ye bergerak-gerak. Dia mengalami pertahanan fisik klan naga emas surgawi untuk dirinya sendiri, dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan tubuh fisiknya, bahkan jika mereka tidak mengaktifkan armor naga surgawi. Dia mampu menembus pertahanan mereka, tetapi itu tidak berarti bahwa pertahanan fisiknya sendiri dapat dibandingkan dengan mereka. Apakah Kaisar Iblis berniat untuk bertindak melawan klan naga emas surgawi? Kalau tidak, mengapa dia memintaku melakukan itu pada klan naga emas surgawi? Kaisar Iblis berbicara dengan tiba-tiba, kamu tahu tentang armor naga surgawi? Yang Ye mengangguk. Dia secara alami menyadarinya karena dia akan benar-benar tidak berdaya melawan naga emas surgawi itu jika dia tidak mengaktifkan domain pedangnya. Pertahanan seperti itu benar-benar terlalu abnormal di dalam alam agung. Tentu saja, itu jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan seberapa abnormal pertahanan fisik Kors Ancestor. Tapi itu masih sangat menakutkan. Kaisar Iblis melanjutkan, armor naga surgawi ras naga diperoleh di sana. Mereka bisa mendapatkan hadiah dari klan naga surgawi dengan mengatasi ujian di sana. Selain itu, armor naga surgawi bukanlah hadiah terbaik. Ada teknik superior lain yang disebut armor leluhur naga surgawi. Itu tak terhitung kali lebih kuat dari armor naga surgawi karena itu adalah hadiah dari leluhur klan naga surgawi. Namun, belum ada satupun anggota ras naga yang memperolehnya. Mengapa? Tanya Yang Ye. Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Mungkin Kaisar Naga mungkin tahu jawabannya. Singkatnya, menuju ke kolam petir surgawi akan sangat bermanfaat bagi Anda, dan bahkan jika Anda tidak dapat memperoleh armor naga surgawi atau hadiah lain dari klan naga surgawi, hanya membiarkan tubuh fisik Anda menjadi marah di dalam kolam petir surgawi.
akan menyebabkan kekuatan fisik dan pertahanan Anda meningkat pesat. Yang Ye merenung sejenak sebelum dia berkata, jika aku pergi ke wilayah iblis, lalu apa yang akan dilakukan semua orang di kota domain kuno jika Luo Jun atau Hallowed Grounds menyerang? Sejujurnya, dia benar-benar tidak dapat meninggalkan kota domain kuno tanpa merasa khawatir. Dia sangat khawatir karena Hallowed Grounds. Karena pertempuran dengan Zuo Dengfeng memungkinkan dia untuk mendapatkan pemahaman yang sama sekali baru tentang kekuatan Hallowed Grounds. Belum lagi ahli Realm Monarch atau Half Saint Realm, kota domain kuno mungkin akan berada dalam masalah besar jika Hallowed Grounds baru saja mengirim beberapa dari para jenius yang mengerikan di Exalt Realm yang berperingkat lebih tinggi dari Zuo Dengfeng. Anda salah. Kaisar Iblis berbicara dengan nada serius, kota domain kuno akan benar-benar dalam masalah jika kamu tidak meningkatkan kekuatanmu. Itu bukan hanya kota domain kuno, bahkan kita semua yang melawan Kekaisaran Han yang agung dan tempat suci bersamamu akan berada dalam masalah besar. Karena semua orang saat ini mematuhi aturan, dan itu adalah aturan yang melarang campur tangan para ahli Realm Monarch. Jadi, kalian semua ahli Exalt Realm adalah kuncinya. Sama seperti saat ini, kekuatan sebenarnya dari Kekaisaran Han yang agung jauh lebih kuat dari wilayah selatan, tetapi tidak berani menyerbu wilayah selatan karena aturan itu. Tapi berapa lama setiap orang akan mematuhi aturan ini? Apakah Anda berpikir bahwa Anda akan mampu melawan Kekaisaran Han yang agung jika berhenti mematuhi aturan itu? Yang Ye menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena penatuamu yang memaksa para ahli kerajaan-kerajaan Han yang agung untuk mematuhi aturan itu, wilayah selatan tidak akan bisa melawan Kekaisaran Han yang agung sama sekali. Anda tidak perlu khawatir tentang kota domain kuno. Orang biasa tidak bisa mengalahkan orang itu, Kors Ancestor, sama sekali. Bahkan jika Hallowed Grounds mengirim ahlinya ke sini, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan darinya. Bagaimanapun, tubuh fisiknya praktis tak terkalahkan di alam agung. Selain itu, meskipun ahli Monarch Realm dari Hallowed Grounds telah menuju ke Kekaisaran Han yang agung, mereka belum mengambil tindakan apapun. Saya berasumsi bahwa mereka tidak akan bergerak dalam waktu dekat. Kalau tidak, Luo Jun tidak akan mundur, kata Kaisar Iblis. Yang Ye mengangguk dan berkata, izinkan saya untuk membuat beberapa pengaturan dan kemudian kita akan segera berangkat. Tidak lama kemudian, Yang Ye membuat pengaturan untuk segala sesuatu di kota domain kuno dan meninggalkan leluhur mayat di kota sebelum dia menuju ke wilayah iblis dengan Kaisar Iblis dan Cerpelai Ungu. Wilayah Tengah. Tidak ada satu jiwa pun di dalam ruang tahta. My Hallowed Grounds telah memberi perintah untuk membunuh Yang Ye. Apa sikap Yang Mulia Kerajaan Han tentang masalah ini? Kematian. Karena itu masalahnya, maka aku akan memberitahu Hallowed Grounds sekarang. Setengah orang suci dari tempat suci saya tidak dapat datang ke sini dengan mudah, jadi saya berharap Saudara Luo akan meminjamkan kami kekuatan Anda ketika saatnya tiba. Tentu saja. Kalau begitu, kita akan memulai rencana untuk membantai seorang suci begitu para ahli dari Hallowed Grounds saya tiba. Terima kasih, Kak.